Kembali lagi di NDK Exhaust Channel. Ketemu lagi dengan saya Berkaryadi akan menemani Anda di video kali ini. Kita akan membahas mengenai ngempos. Apa itu ngempos? Tahu ngempos? Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Oke. Jadi ngempos itu adalah suatu kondisi keadaan mobil setelah ganti knalpot. Jadi pada saat RPM bawah itu kurang bertenaga, itu ngempos namanya. Jadi selain ngempos juga ada yang namanya nahan. Wah, apa itu nahan? Jadi nahan itu adalah kondisi mobil dari RPM bawah bertenaga, tapi dari RPM menengah ke atas itu kurang bertenaga. Jadi rasanya itu berat banget itu pada saat tarikan RPM menengah ke atas itu. Wah, itu benar-benar memang harus kita telusuri, kita tanggulangi ya. Jadi faktor apa sih yang mengakibatkan, yang mempengaruhi ngempos atau nahan ya setelah ganti knalpot racing? Jadi untuk yang pertama kita cek dulu di bagian engine ya. Itu engine mobil kalian itu udah ganti oli atau belum, udah tune up atau belum. Kemudian kita juga cek di bagian intake manifold atau biasa disebut dengan filter udara ya. Jadi saringannya itu biasanya kalau misal pemakaian 2-3 bulan biasanya di bagian dalamnya filternya, saringannya itu biasanya kotor, banyak debu di situ. Bahkan kalau misal sampai 5 bulan, 6 bulan itu biasanya di dalamnya ada cicak ya, cicak sampai masuk situ, sampai kering biasanya situ, sampai bener-bener itu pokoknya gitu ya. Kemudian selain dari filter yang kotor, kemudian dari segi dari busi ya, businya juga itu sangat berpengaruh ya. Kalau misal businya udah performanya dari percikan apinya kurang gede gitu, maksudnya udah melemah, itu memang pengaruh banget jika mesin ngempos atau nahan gitu ya. Kemudian selain dari engine kita cek, kemudian dicek juga di bagian knalpot. Kan udah ganti knalpot full system ya, dari header, resonator, muffler, kemudian dari center pipe-nya juga udah ganti. Jadi dicek juga di bagian knalpot ya. Yang pertama adalah dicek dulu pas pemasangan, khususnya untuk matic dulu ya. Matic dulu itu di bagian center pipe-nya, itu center pipe memang sangat pengaruh. Center pipe-nya itu pakai ukuran berapa ya. Kalau misal memang, kalau matic itu biasanya tarikan bawahnya pasti ngempos ya. Kalau misal itu ukuran pipanya terlalu besar ya, center pipe-nya terlalu besar, itu pasti jelas tarikannya jelas ngempos. Kemudian untuk manual ya, untuk manual kalau misal di RPM bawahnya enak, ditarik pas digas enak banget, tapi di RPM menengah ke atas kok kok kerasa berat gitu ya, jadi kerasa nahan gitu ya. Itu biasanya dari center pipe-nya, pipanya itu terlalu kecil ya, terlalu bisa dibilang ukurannya di bawah standar gitu ya, jadi kurang sip gitu tarikannya. Tarikan bawah, tarik menengah ke atas maksudnya. Kalau tarikan bawahnya itu sih enak, tapi dari menengah ke atas itu terasa gimana gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk transmisi matic ataupun manual juga itu harus diperhatikan di bagian konfigurasi. Atau mobil yang masih pemakaian header ya, itu konfigurasinya untuk matic ataupun manual itu berbeda rekomendasinya. Jadi untuk matic itu memang dari NDK Exhaust kita rekomendasikan pakai header 421 ya, karena header 421 itu memang direkomendasikan untuk menambah akselerasi di bagian RPM RPM bawah, maksudnya RPM bawah ke RPM menengah seperti itu. Karena matic yang memang dikenal dengan tarikannya yang agak berat di tarikan awal lah itu ya. Jadi header itu yang tadi header 421 memang direkomendasikan seperti itu ya. Kemudian untuk konfigurasi untuk mobil transmisi manual ya, untuk transmisi manual jadi direkomendasikan bisa pakai header 421, bisa dipakai header 41, itu semua tergantung kebutuhan gitu ya. Biasanya kan kalau misal manual
kepengen buat harian, kemudian tapi tarikan bawahnya juga lebih nendang lagi karena biasa buat ngangkut barang atau ngangkut orang kondangan itu ya, atau ya seperti itulah ya, itu memang direkomendasikan pakai header 421 ya. Tapi kalau misal buat teman-teman ya, teman-teman modifer atau teman-teman yang suka balap tapi bisa buat harian, memang kita rekomendasikan pakai header 41 ya, seperti itu. Kemudian dari segi kerapian ya, kerapian center pip ya, maksudnya setelah ganti full system itu kan resonator ori dipotong pakai cutting wheel, itu biasanya kan di bagian ini, misal pipa ini ya, ibaratkan ini pipa ya, ini kalau misalnya habis dipotong di sini kan pasti ada bekas pemotongan ya, jadi masih kayak agak menutup seperti ini. Nah ini memang harus ya harus dibersihkan ya, dibersihkan terlebih dahulu pakai tang atau pakai obeng, apapun itu yang penting dibersihkan gitu ya. Memang itu sangat pengaruh, soalnya kalau misal dalam kondisi seperti ini kemudian dilas lagi dengan resonator atau center pip lagi, nanti bisa jadi itu berdesis gitu ya, berdesis, suara airflow-nya jadi kurang lancar, jadi kurang gimana ya, bisa dibilang kurang sip gitu ya, kurang lancar gitu ya, karena memang tujuan dari pergantian knalpot racing itu kan mencari performa dan jadi airflow-nya lebih lancar gitu ya, seperti itu. Jadi itu dia. Kemudian lanjut ke faktor yang lain ya, faktor yang sangat mempengaruhi ngepos dan nahan. Jadi dari segi pemasangan ya, dari segi pemasangannya yang tadi bisa dibilang dari kerapian tadi ya, kemudian dari segi pengelasan juga memang itu sangat pengaruh banget. Jadi memang harus dicek kembali setelah dilas, jangan lupa disiram air dulu biar nggak panas, kemudian nanti dicoba dengan cara engine dinyalakan, kemudian agak diinjak pedalnya dikit-dikit gitu, nanti pas di pengelasan itu dipegang seperti ini. Ini misal pipanya ya di sini, ya kayak gini, ya seperti ini. Kalau misal ada terasa itu dia tangan itu berarti bocor. Kalau misal dengan cara lain mungkin disiram air ya, disiram air. Misalnya ini bagian sambungan ya, disiram air. Biasanya kalau misal bocor itu kan berarti blutuk gitu ya, blutuk gitu ya. Itu memang harus di las ulang gitu ya. Kemudian pengelasannya itu memang harus benar-benar rapat ya, maksudnya dari pipa ke pipa itu memang harus benar-benar rapat, jadi jangan terlalu jauh tapi langsung dilas, itu memang harus benar-benar plek gitu baru dilas gitu, biar nanti hasil pengelasan di bagian dalam itu nggak terlalu menonjol gitu loh, jadi lebih rapi, itu juga aman gitu, lebih kuat gitu ya. Oke, jadi bagaimana sih cara menanggulangi mobil terasa ngepos atau terasa nahan ya? Jadi untuk yang pertama, jikalau istilah kata ukuran pipa knalpot sudah sesuai, kemudian kita cek lagi di bagian konfigurasi ya. Konfigurasi khususnya untuk mobil yang masih memakai outtake manifold atau bagian header ya, biasanya nama header ya, itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal mobil manual butuhnya untuk harian ya, direkomendasikan memang pakai header 41. Kalau misal manual tapi pengen harian balap, itu rekomendasikan pakai 41 panjang ya. Kemudian untuk matic, untuk pemakaian harian, jika kepengen dari tarikan bawahnya lebih ngisi, itu pakai header 421 ya. Tapi untuk matic juga di sini nggak cuma buat harian biasanya ya, biasanya ada yang khusus memang untuk balapan itu ya, itu memang bisa pakai header 41 ya. Tapi kalau untuk harian itu memang untuk mengisi tarikan bawahnya itu memang direkomendasikan pakai header 421 seperti itu. Kemudian dari segi kerapian ya, pengelasan semuanya sudah rapi, nggak ada kebocoran, dicek lagi semuanya ya. Kalau misal ada pengelasan kurang rapi, pipanya juga ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, itu memang harus disesuaikan semuanya. Jadi ukuran pertama ukurannya segini, itu semuanya segini semuanya gitulah.
Kemudian selain dari kerapian knalpot dari segi pipa, ukuran pipanya, kemudian kita juga ngecek di bagian resonator ya. Resonator matic atau sama manual itu agak berbeda ya. Jadi berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian selain tadi ya, dari ukuran pipa, kemudian konfigurasi, kerapian, kemudian kita juga jangan lupa teman-teman cek sensor ya, sensor dalam pemasangan ya. Jadi pastikan nggak ada sensor yang pemasangannya menceng ya, menceng. Maksudnya nggak boleh kayak gini ya. Tadi harus benar-benar straight, lurus gitu, jangan sampai bengkok, nanti mengakibatkan sensornya jadi rusak. Kemudian cek engine-nya nyala di bagian speedometer. Kalau masih menyala itu memang harus dicek lagi di bagian resonator ya. Kalau misal pemasangannya sudah pas, dicek lagi di bagian kabel sensornya, apa di situ ada kabel yang terluka atau enggak, atau mungkin ada kabel sensor yang agak melintir ya, jadi mengakibatkan di dalam kabel itu kalau melintir kadang ada yang putus gitu ya. Salah satu kan kabel ada dua ya, kabel sensor ada dua gitu, jadi salah satunya bisa jadi ada yang putus gitu. Kemudian jika mobil matic udah ganti full system tapi kok mobilnya kerasa ngempos ya, itu gimana ya mas ya? Jadi gini ya, kadang ada mobil yang beradaptasi terlebih dahulu ya, jadi memang harus beradaptasi mungkin dari setelah ganti knalpot sampai 1 minggu itu ada yang beradaptasi sudah beradaptasi terlebih dahulu, kemudian ada juga yang langsung beradaptasi ya. Jadi cara untuk mobil biar lebih cepat beradaptasi, jadi teman-teman nggak usah bawa ke bengkel resmi atau ke bengkel apa gitu ya, tapi tinggal dikerjakan langsung di rumah itu bisa banget. Caranya adalah melepas kabel positif atau kabel plus pada aki itu dilepas saja, tinggal pakai kunci 10 ya, kalau kurang lebihnya kayaknya kunci 10 kalau nggak salah, mau yang pas atau ring juga boleh, nggak apa-apa, dilepas, pokoknya jangan sampai nyenggol ya. Pas dilepas, benar-benar dilepas, agak jauhkan, kemudian didiamkan selama kurang lebihnya 30 menit ya, gitu, 30 menit. Kemudian setelah 30 menit tinggal dipasang, dan jangan lupa setelah dipasang itu bautnya harus benar-benar kencang, jadi nggak boleh masih kendor, oglak, kurang kencang gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nanti kalau misal kurang kencang, nanti dari segi penerangan, dari segi pengapian, kemudian dari segi pengisian aki, jadi nanti kurang maksimal ya, jadi kurang bagus, nanti mengakibatkan percikan, ada percikan, jret gitu ya, percikan memang harus benar-benar kencang gitu ya, plus atau min harus benar-benar kencang gitu. Kemudian cara menanggulangi mobil yang paling simple ya, jadi kita pastikan engine harus dalam kondisi prima, yaitu setelah tune up atau ganti oli, ganti busi, ganti filter oli, kemudian filter udara juga harus diperhatikan ya, intake manifold itu benar-benar harus diperhatikan agar sirkulasi oksigen yang masuk ke ruang bakar itu lebih lancar gitu ya. Maksudnya lebih lancar itu bukan berarti filternya atau saringannya itu dilepas, itu enggak. Nanti kalau misal dilepas nanti kasihan engine-nya jadi kotor, gampang kotor gitu. Jadi nanti ruang bakarnya kotor, jadi menghasilkan gas buang yang lebih ngebul gitu ya. Padahal baru itu mesti ngebul gitu kalau misal filter atau saringannya dilepas gitu. Dan seperti itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian ngempos, pengertian nahan, dan cara menanggulanginya ngempos, cara menanggulangi nahan ya. Jadi kalau di mobil itu kan di ngempos itu tarikan bawahnya kurang bertenaga ya, tapi kalau di manusia seperti ini. Nah itu ngempos namanya ya. Kemudian kalau nahan ya, kalau nahan di mobil kan di rem menengah ke atas itu terasa berat gitu ya, tapi kalau di manusia seperti ini gitu, itu nahan BAB maksudnya. Oke, mungkin itu aja ya sedikit pengertian mengenai ngempos dan nahan ya. Nanti buat teman-teman yang ingin konsultasi, yang ingin tanya-tanya bisa isi kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan untuk pemesanan knalpot NDK exhaust bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk pembelian knalpot NDK exhaust bisa melalui Tokopedia dan Shopee. Ya, nanti linknya sudah kita sediakan di deskripsi. Tinggal diklik aja, pilih knalpot sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu, oke? Jangan lupa like
video ini, jangan lupa juga share video ini, dan jangan lupa juga subscribe NDK Exhaust biar lebih semangat lagi membuat konten-konten yang berfaedah, pastinya bermanfaat untuk kelangsungan hidup otomotif Indonesia. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.